Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Daud wafat, anaknya yakni Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja segala makhluk. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Sad ayat 30. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. Dia menjadi raja untuk segala makhluk. Tak hanya manusia, Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Dalam surah Saba dijelaskan para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring besar. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat melunakkan tembaga. Alkisah pada suatu hari Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Sulaiman melihat burung hudhud tak ada di tempat. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kata Sulaiman, sesuai dengan surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan, kata hudhud. Hudhud memberitahu bahwa dia menjumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan itu adalah Ratu Balqis. Hudhud menyebut Ratu Balqis dan pengikutnya menyembah matahari. Sulaiman tak langsung percaya pada berita yang disampaikan burung hudhud. Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Sulaiman lalu memerintahkan hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Saba. Saat mendapati surat itu, Ratu Balqis tampak terkejut dan kebingungan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, tulis Sulaiman dalam surat itu. Balqis lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Balqis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina, kata Sulaiman. Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya. Seorang yang lain berkata bahkan dia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan mata.
Seketika singgasana Ratu Balkis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Balkis pun tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Balkis kagum dengan kemewahan kerajaan Sulaiman. Balkis lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, ucap Balkis. Tunduknya Ratu Balkis membuat kerajaan Nabi Sulaiman semakin luas. Nabi Sulaiman lalu wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Nabi Sulaiman meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat milik Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Firman Allah dalam surat Saba ayat 13. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Nabi Sulaiman selalu memperhatikan kehadiran dan kerja bala tentaranya. Dia mampu mengatur dengan baik. Saat burung hudhud tak ada, Nabi Sulaiman bersikap bijak dengan tidak langsung menghukumnya. Namun, Nabi Sulaiman mendengarkan alasan burung hudhud terlebih dahulu. Nabi Sulaiman juga tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian dan memimpin banyak pasukan. Nabi Sulaiman juga menunjukkan kebijaksanaannya saat menyadarkan Ratu Balkis